3,5 abad Indonesia dijajah oleh penjajah kolonial Belanda. Akibatnya, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak memikirkan tentang kepentingan bersama. Kita menjadi individualis, mementingkan kebutuhan sendiri daripada melihat kondisi orang banyak. Tidak mementingkan kondisi orang banyak. Belanda berhasil memecah belah bangsa ini dengan politik yang khasnya, yaitu politik divide et impera, atau yang disebut dengan politik pecah belah atau adu domba. Belanda berhasil mencerai-beraikan bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah gitu. Tidak diperkenankannya bangsa ini untuk bersatu, mengadakan perkumpulan, apalagi untuk memikirkan bangsa ini ke depannya. Itu sangat dilarang keras oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Belanda, namun pada suatu ketika Belanda mau melakukan suatu politik, namanya politik etis, yang ditandai dengan berdirinya sekolah-sekolah yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Contohnya Stovia yang ada di Batavia yang sekarang Jakarta, itu melahirkan generasi atau pemuda yang berpendidikan, yang berakal, sehingga membuka wawasan mereka tentang kemerdekaan bangsa. Bangsa yang merdeka, bangsa yang bisa menentukan nasib mereka sendiri tanpa ada intervensi dari bangsa lain. Hal ini tidak pernah disangka-sangka oleh Belanda. Belanda hanya mengira ya untuk pendidikan, yang untuk bekerja, bukan untuk kembali memberontak kepada Belanda. Pada masa politik etis ini muncul beberapa organisasi yang dimotori oleh para pemuda, khususnya pelajar. Organisasi itu antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Jong Java, Jong Celebes, Jong Islamiten, Jong Sumatera Nenbon, dan masih banyak organisasi lainnya yang bermunculan pada politik etis ini, pada masa politik etis ini. Dari perkumpulan pemuda ini kemudian memutuskan untuk berkumpul atau melakukan pertemuan pada tanggal 15 November 1925. Untuk apa? Untuk membahas atau membentuk panitia penyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Indonesia. Kelanjutan dari pertemuan ini adalah yaitu Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Kemudian disusul 2 tahun setelahnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakannya Kongres Pemuda kedua. Pada pertemuan itu dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, dan Sekarukun. Pada Kongres Pemuda kedua ini diperkenalkan beberapa hal yang penting dalam sejarah bangsa ini, seperti dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 dibacakanlah hasil dari Kongres Pemuda ini yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Sekian, saya Iram Nafrojo Haji Merimat dari kelas 12 MIPA 6 absen 14. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.